Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita belajar di tema 2, subtema ke-1, pembelajaran kedua. Jangan lupa kalian harus berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat tulis kalian ya. Baik, Bu Puri mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran kedua kali ini, kita yang pertama belajar tentang muatan SPDB, tentang tinggi dan rendahnya nada. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nada? Nada adalah bunyi yang beraturan. Nah, dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Nah, tinggi dan rendahnya nada itu ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada itu disebut dengan tangga nada. Jadi, urutan tinggi dan rendahnya nada itu disusun oleh tangga nada. Nah, terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada juga ada yang ditulis dengan angka, dinamakan not balok. Jadi misal solmisasi itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu solmisasinya tulisannya. Nah, kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus 1 ada titik di atasnya. Nah, itu adalah namanya not angka. Nah, mengenal tinggi dan rendahnya suatu nada. Nah, nada adalah bunyi yang beraturan. Terdapat nada tinggi dan nada rendah, ditentukan oleh frekuensi bunyi. Nah, urutan tinggi rendah nada itu disebut tangga nada. Nah, seperti ini ya. Nah, nada yang tinggi itu menunjukkan suaranya semakin tinggi. Jadi misal ini dimulai dari nada yang paling rendah, yaitu tangga nada rendah, yaitu do. Naik lagi re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini dari nada tinggi ke nada rendah. Nah, yang ini do, re, mi, ini namanya solmisasi. Kalau yang 1, 2, 3, 4 ini namanya not angka. Dan ini adalah tangga nada. Jangan sampai lupa ya. Yang ini solmisasi, yang angka adalah not angka, dan ini adalah tangga nada. Ingat ya, nada adalah bunyi yang beraturan. Nada juga ada nada tinggi dan nada rendah. Tidak semuanya tinggi, tidak semuanya rendah. Sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Nah, yang kedua kita belajar tentang hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, tentang hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban ya dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air. Air ini untuk berbagai keperluan di kehidupan kita sehari-hari. Air itu adalah termasuk kebutuhan pokok ya. Bisa buat mandi, buat mencuci, buat minum, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat dari air. Bayangkan jika di dunia ini tidak ada air, bagaimana coba? Nah, air adalah termasuk kebutuhan pokok. Nah, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Jadi, kalau kalian di dalam kandungan pun kalian sudah memiliki hak dapat perlindungan dari ibu, hak untuk sehat, hak harus terpenuhi gizinya, dan lain sebagainya. Jadi dalam kandungan itu manusia itu sudah memiliki hak. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Nah, berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Misalnya hak mendapatkan air bersih. Jadi setiap manusia itu berhak mendapatkan air bersih. Yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar.
ya, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Yang ketiga, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fungsinya, tidak boleh membuang-buang atau mubazir air kalau dibuang-buang ya. Nah, kalau habis mandi, keran harus ditutup. Sudah wudhu ya keran dimatikan, jangan dihidupin terus. Terus hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Jadi ini ada contoh 4 hal yang hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Di tempat Pupuri, air itu beli loh. Tidak seperti di rumah kalian bebas menggunakannya. Di tempat Pupuri beli, karena di sini tidak ada sumur, tidak ada pump, jadi air itu beli untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Jadi membeli air itu pun satu tangki 5.000 liter itu harganya 150. Jadi bersyukurlah anak-anak di rumah, airnya melimpah ruah, tinggal pakai bebas. Nah, kalau di tempat Pupur itu air terbatas sekali, jadi kalian harus bersyukur tinggal di lingkungan yang banyak air, yang gampang mendapatkan air. Nah, kalau tadi kalian belajar tentang hak kalian untuk memanfaatkan air, nah ini kewajiban kita harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Apa sih itu kewajiban? Apa coba ada yang tahu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kewajiban itu yang harus dilakukan. Kalau hak tadi segala sesuatu yang diperoleh manusia, kalau hak itu segala sesuatu kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, kewajiban kita yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air apa? Menggunakan air sesuai kebutuhan. Jadi tidak boleh menghambur-hamburkan air atau membuang-buang air tidak sesuai kebutuhan. Menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Terus yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Jadi ini ya kewajiban kita untuk menjaga atau memanfaatkan air. Jadi tidak boleh terlalu boros menggunakan air ya. Nah ini ya, kalian hari ini belajar tentang hak dan kewajiban untuk sumber daya alam, contohnya yaitu air. Kita harus menjaganya, harus memanfaatkannya dengan baik dan bijaksana. Nah, sekarang tugas kalian PPKN, ini ada 3 soal, silahkan ditulis soalnya. Terus dijawab di buku tulis kalian ya. Sekian dari Pupuri. Pupuri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.